Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi ya Allah fid dharain amin. Alhamdulillah, syukurillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqwatul Imam, di mana kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-26. Mudah-mudahan kajian pada kata mutiara dari kitab Hikam Ibnu Athaillah Sekandari, yang mana kitab syarahnya adalah syarah yang disarai oleh Ibnu Ajibah yang bernama Iqwatul Imam. Untuk itu saya mohon kepada panjenengan semua untuk disimak dari kajian kitab Iqwatul Imam pada kitab yang saudara miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nujahi fin nihayati arruju'u ilallahi fil bidayat. Min alamatin nujahi, itu sebagian daripada tanda-tanda kesuksesan, keberhasilan fin nihayati, di dalam puncak perjalanan seorang sufi, seorang hamba, ketika sudah sampai kepada puncak makrifah. Salah satu ciri tanda-tanda bahwa seseorang itu kemakrifahannya, tingkatan hakikatnya itu betul-betul disebut sukses, manakala dia arruju'u, yaitu adapun mengembalikan ilallahi, kepada Allah, fil bidayati, di dalam awal atau permulaan daripada perjalanan tasawufnya. Artinya apa? Artinya bahwa ciri-ciri kesuksesan seorang sudah sampai kepada makom ma'rifah, kepada makom hakikat, salah satu cirinya adalah bahwa orang itu harus tetap istiqomah untuk mengembalikan, untuk kembali kepada permulaan daripada niatnya. Artinya bahwa ketika seseorang itu sampai kepada puncak tujuan di dalam perjalanan tasawuf, itu dilihat dulu, dilihat dari apa itu. Apakah tetap konsisten? Apakah seseorang yang sudah mencapai tingkatan atau makomat di dalam tasawuf, katakanlah sudah sampai makrifah itu, kesuksesan di sana itu, apakah dia tetap berpegang teguh kepada syariat? Atau justru dia sudah keluar dari syariat? Atau dalam pengertian yang lain, bahwa untuk mengetahui kesuksesan seseorang di dalam beribadah lah, katakanlah secara umum, itu dilihat dulu motivasi awal daripada niat awalnya atau niat tujuannya. Kalau tujuan niatnya awal beribadah itu, perjalanannya menuju kepada Allah itu betul-betul memang semata-mata karena Allah, maka saya pastikan di puncak di mana dia bisa usul dan bermakrifah kepada Allah pada tingkatan hakikoh. Ya, kalau niat awalnya memang karena Allah, maka pasti dipastikan di sono ketika sudah sampai kepada makom hakiki, dia tetap konsisten, tidak akan goyah dan tidak akan pernah berubah. Artinya pada tingkatan syariatnya pun masih tetap terjaga dan masih tetap dijaga, tidak kemudian dia berubah. Itu salah satu ciri-ciri daripada kesuksesan, ya, seseorang ketika sudah sampai kepada puncak sebuah ibadah itu dikembalikan arruju, yaitu kembali kepada apa? Kepada bidayat awalnya. Jadi intinya juga seperti ini. Untuk melihat keberhasilan seseorang, untuk melihat kesuksesan seseorang di dalam mengarungi perjalanan sufi ini, dilihat dulu pada motivasi dan niatnya.
Umpamanya niat dan tujuannya itu awal hanya sekedar ingin mendapatkan kesaktian, mungkin biar keramat, biar dapat pengaruh banyak, ya, mungkin agar supaya menjadikan dirinya itu menjadi istihar, menjadi terkenal dengan ketasawufannya satu misal. Kalau niatnya di situ, tentu nanti ending di puncak, ya, di puncak seseorang menggapai atau sampai kepada puncak peribadatannya, puncak usulnya kepada Allah itu pasti itu akan rusak. Dan itu tidak disebut sukses, itu tidak termasuk orang yang berhasil. Ketika di awal, ya, di dalam motivasi dan tujuan perjalanan seseorang itu, kalau tujuan dan motivasinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu segala sesuatu itu harus dilihat dari awal motivasinya, lihat daripada niatnya, baru nanti akan disebut sukses. Umpamanya motivasi awalnya itu karena ingin mendapatkan keramat, karomah, ingin biar istihar, ingin menjadi orang yang terkenal satu misal, niatnya itu, dan memang sampai kepada puncak hakikat, sesungguhnya orang itu masih belum dikatakan orang yang nujah, orang yang mendapatkan keberhasilan di dalam puncak peribadatannya. Maka itu an-nujahu, adapun lafaz an-nujah fi syai'in, keberhasilan di dalam sesuatu, itu artinya huwa, adapun an-nujah fi syai' itu bulughul qasdi, sampainya atau tercapainya tujuan. Wal mudhadu fihi, adapun yang dimaksudkan fi di dalam an-nujah fi syai' wa nujihat, artinya mendapatkan kesuksesan atau diberikan keberhasilan, wa nujihat, dan diberikan keberhasilan apa matalibuhu, perkara-perkara atau hal-hal yang dicarinya, matalib, matlab, ya, pencariannya. Apa matalibu, beberapa permintaannya atau pencariannya akan diberikan kesuksesan, wa nujihat, dan diberikan kesuksesan apa matalibu, beberapa permintaannya, permintaan seseorang. Idza qudiyat, apabila sudah diberikan apa matalib, wa balagha, dan sudah sampai minha kepada matalib, kepada permintaan ma, sesuatu uhibba yang diinginkan. Itu yang dimaksud dengan an-nujah. Jadi an-nujah itu dalam kata lain adalah sebuah kesuksesan dan keberhasilan seseorang dari mulai sesuai dengan niat dan tujuannya. Jadi ada motivasi, ya, kemudian diniatkan apa yang menjadi tujuannya itu, dan kemudian dari perjalanan untuk menggapai daripada niat itu, dan kemudian berhasil, itu yang disebut dengan an-nujah, ya, an-nujah. Wa nihayatu syai'i, maka adapun puncak, ya, sesuatu itu tamamu, menjadi sebuah kesempurnaan sesuatu. Jadi sedangkan makna nihaya, jadi itu di situ ada an-nujah fin nihaya. Apa nihaya? Nihaya itu adalah puncak. Jadi sukses, ya, nujah itu kesuksesan atau keberhasilan di dalam puncak kesempurnaan ibadah. Wa nihayatu syai'i, maka adapun puncak kesempurnaan, puncak sesuatu itu tamamuhu, menjadi kesempurnaan syai'. Wa bidayatu, maka adapun istilah bidayah, permulaannya itu awaluhu, menjadi awal daripada syai', awalnya syai'. Qultu, saya katakan, sekarang penjelasannya. Idza tawajjahat hammuka, himmatuka ayyuhal muridu ila talabi syai'in au syai'in kana. Idza tawajjahat, apabila mentawajjuhkan, apabila menghadapkan apa himmatuka, angan-anganmu, cita-citamu, ayyuhal muridu, wahai seorang murid thariqah, ketika angan-anganmu, motivasimu, keinginanmu kamu arahkan ila talabi syai'in, untuk mencari sesuatu,
au syai'in kana, atau sesuatu, au ai syai'in maksudnya adalah sesuatu kana ada apa syai'. Wa aradta, dan berkeinginan siapa engkau ayun jaha, agar mendapatkan keberhasilan apa amru, urusannya, wa tablagha, dan akan menggapai muradaka, akan keinginanmu fihi, di dalam amr, wa takunu, dan ada apa nihayatuhu, menjadi puncak, ya, puncak kesempurnaannya amr itu hasanatan, menjadi sesuatu yang baik. Itu yang dimaksudkan penjelasan tentang nujah. Ini penjelasan Ibnu Ajibah. Apabila seorang murid, seorang santri thariqah punya keinginan, punya cita-cita terhadap sesuatu, pasti dia berkeinginan, pasti itu. Namanya siapapun orang kalau punya keinginan dan cita-cita terhadap sesuatu itu pasti dia berharap bahwa segala apa yang diangan-angankan, yang diinginkan, yang dicita-citakan itu agar berhasil. Seperti itu makna nujah. Wa tablugha, dan kamu bisa menggapai muradaka, keinginanmu fihi, terhadap amr, sehingga watakuna, dan sehingga menjadi ada apa nihayatuhu, tujuannya atau puncak tujuannya murid itu hasanatan, menjadi baik, wa akibatu, dan akibatnya atau endingnya itu mahmudatun, terpuji. Kalau ingin seperti itu, farji, maka kembalikanlah olehmu ilallahi, kepada Allah, fi bidayati thalabihi, pada awal pencarian seorang murid, pada awal pencariannya seorang murid, ya. Artinya begini, hampir samalah penjelasannya dengan di atas. Ketika engkau punya keinginan dan cita-cita untuk menggapai dari cita-cita itu, dan kemudian engkau mendapatkan kesuksesan. Kalau kesuksesan itu dianggap sukses yang hasanah, atau yang mana endingnya itu disebut mahmudah, pengen agar supaya endingnya di akhir perjalanan nihaya itu terpuji, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa itu? Di dalam awal pencariannya, yaitu niatnya itu tadi yang bersama penjelasannya. Wan salaho, dan lepaskanlah buka min haulika, dari merasa berasal dari kekuatanmu, dayamu, wa kuwatika, dan kekuatanmu. Kul, katakanlah, olehmu kamakola, sebagaimana bersabda alaihi, itu mudah-mudahan tetap bagi Nabi assalamu, adapun salam. Artinya katakanlah sebagaimana yang didhawuhkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyakun, jika ada apa syai' min indillahi, jika ada sesuatu min indillahi yang menjadi milik Allah, itu yumdihi, itu min indillah. Saya ulangi, iyakun, jika ada apa sesuatu itu min indillahi, berasal dari Allah, yumdihi, maka akan membiarkan, artinya akan apa ya, yumdi itu artinya meneruskan. Siapa Allahu akan syai', atau bisa diartikan al-haba, jadi menghilangkan, melepaskan. Jika ada sesuatu yang menjadi milik Allah, ya semuanya memang milik Allah, ya. Yumdihi, di mana Allah telah melepaskannya sesuatu itu. Artinya apa yang menjadi sesuatu yang menjadi milik Allah itu lepas pada tanganmu, di tanganmu. Maka fala tahrus, maka jangan rakus, jangan berambisi alai atas syai', wala tahtamma, dan jangan pula kamu sekali-kali menganggap penting bisya'nihi, akan keadaannya syai'.
wala tahtamma, dan jangan menganggap penting siapa engkau. Wala tahtamma, dan jangan menganggap penting siapa engkau bisya'nihi, akan keberadaannya syai'. Karena fama sya'allah, maka adapun sesuatu itu sya'a menghendaki siapa Allah, atau begini, fama maka adapun sesuatu sya'a yang menghendaki siapa Allah, itu karena ada. Jadi segala sesuatu kalau memang dikehendaki akan adanya oleh Allah, atau wujudnya sesuatu itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah, maka pasti akan wujud, pasti akan ada. Sebaliknya wama lam yasha, wama dan adapun sesuatu lam yasha yang tiada menghendaki siapa Rabbuna, Tuhan kita, itu lam yakun, maka tiada apa syai'. Ini kalau bicara masalah takdir itu akhirnya bisa menghilangkan stres kita. Jadi segala sesuatu kalau memang ya tidak kita dapati, atau sesuatu itu memang belum diberikan oleh Allah, ya berarti sesuatu itu tidak ada, tidak bisa kita terima. Tetapi segala sesuatu kalau sudah ditakdirkan akan kita terima atau kita mendapatkan kesuksesan, ya pasti sukses. Artinya apa? Artinya segala sesuatu di dalam kehidupan ini, baik sukses dan tidak sukses itu, semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya itu adalah berdasarkan atas kehendak Allah. Kalau seperti itu cara kita berpikir, ya, bahwa segala sesuatu itu kita serahkan kepada Allah, maka akhirnya kita tidak akan mudah menjadi orang yang stres ketika kita mendapati sebuah kegagalan. Falau ijtama'at, maka andaikan bersekongkol siapa al-insu manusia wal jinnu dan jin ala ayan fa'uka bisyai'in, ala ayan fa'uka untuk memberikan kemanfaatan siapa manusia dan jin kepada kamu bisyai'in atau terhadap sesuatu, sementara lam yuqaddiruhu, sementara lam yuqaddiru tidak menakdirkan hu akan syai' siapa Allah laka kepada kamu, lam yuqaddiru pasti kamu tidak akan pernah bisa atau tidak akan pernah mampu. Ala zalika, atas itu syai'. Artinya sekalipun seorang manusia itu bersekongkol minta bantuan, ya minta bantuan orang-orang yang kuat, minta bantuan kepada jin, minta bantuan kepada kelompok, ya kelompok yang lain, bersekongkol untuk mensukseskan, untuk memberikan kemanfaatan kepada seseorang atas sesuatu itu. Sekalipun dibantu oleh mereka dengan kekuatan yang hebat, ya, untuk menggolkan, untuk mensukseskan seseorang terhadap sesuatu, selama itu belum ditakdirkan oleh Allah, sekuat apapun usahamu, persekongkolanmu untuk mensukseskan, untuk memperoleh sesuatu itu, selama itu tidak masuk dalam takdir Allah akan kesuksesan itu, maka lam yuqaddiru, mereka tidak akan pernah mampu ala dzalika, atas sesuatu itu. Artinya bahwa kekuatan Allah itu luar biasa. Hidup ini ya kembalikan kepada kehendak Allah. Begitu juga walau ijtama'u, dan andaikan mereka bersekongkol ala ayyadzuruka, untuk menjadikan mudarat kepada kamu bisyai'in terhadap sesuatu, atau kamu dibuat celaka, atau kamu dikoyo-koyo, atau kamu didiskreditkan, atau kamu kriminalisasikan oleh banyak orang, ya. Tetapi lam yuqaddirullah alaika, tetapi lam yuqaddiru tidak menentukan, tidak menakdirkan hu atas
syai' alaika kepadamu. Siapa Allah? Allah alaika kepadamu, lam yuqaddiru, mereka tidak akan pernah mampu pula ala zalika, atas membuat kemudorotan kepada kamu. Tetap kamu untuk dicintai orang itu tetap, sekalipun mereka itu berusaha mendiskriminasikan kamu biar dibenci oleh banyak orang, satu misal ya, dilakukan dengan berbagai cara, melalui media, melalui kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan sosial untuk mendiskreditkan seseorang ya. Itu mereka sudah melakukan kekuatan dahsyat luar biasa untuk mendiskreditkan orang. Selama Allah tidak menakdirkan, selama masih dibela Allah, maka apapun yang diperbuat oleh seseorang kepada orang lain itu tidak akan pernah bisa untuk melakukan itu. Jafatil aklam, jafat kering, apa al aklamu, yaitu kolam-kolam takdirnya Allah, pena-pena takdirnya Allah. Watawiyat, dan sudah terlipat apa as-suhufu, yaitu suhuf-suhufnya Allah. Kama fil hadisi, sebagaimana di dalam sebuah hadis, faidha tolabta, apabila kamu mencari syai'an sesuatu, wa kunta, dan ada siapa engkau fi di dalam syai', mu'tamidan, hale berpegang teguh alallahi kepada Allah, wa mufawidan, dan menyerahkan sepenuhnya amroka, urusanmu, ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tangdur, engkau bisa melihat, tangduru masa bako fi ilmillah, tangduru hale melihat engkau, masa bako, sesuatu sabako yang telah dahulu ketetapannya fi ilmillah, ada di dalam pengetahuan Allah. Karena maka ada apa zalika, beriktimat model seperti itu, beriktimat kepada Allah itu alamata nujahini hayatika, menjadi tanda keberhasilan atau kesuksesan tujuanmu, wa husuli matlabika, dan keberhasilan akan pencarianmu. Kudita, maka pasti akan didatangkan siapa engkau, akan diberikan siapa engkau, fil hissi, di dalam materinya, aulam tukdo, atau tidak diberikan engkau secara materi. Secara materi itu artinya secara rasa, li'anna muradaka, karena keinginanmu itu sudah ma'a muradillahi, ya bersamaan dengan kehendak Allah, la ma'a muradi nafsika, bukan bersama dengan kehendak nafsumu atau dirimu. Kalau sudah seperti itu, qad inqalabat, kemudian berganti hududuka, hukukon la tashtahi namanya. Kalau sudah begitu, bergantilah hududuka, kepentinganmu, atau kamu kepentinganmu mencari pangkat itu berganti menjadi hukukon la tashtahi, menjadi hak-hak yang tiada engkau inginkan, illa ma qadallah, kecuali sesuatu qada yang telah memastikan, yang telah menakdirkan, yang telah menentukan siapa Allah. Wala tangduru, dan tiada akan melihat siapa engkau, illa ma, kecuali sesuatu ya beruzu, yang akan muncul min indillahi, dari Allah, dari sisi Allah. Qad fanaita, dan sungguh telah meleburkan engkau, an hududika wa syahwatika, artinya melebur itu kamu sudah menghilangkan dari kamu mencari pangkat, dan kamu sudah menghilangkan dari syahwatika, dari syahwat atau keinginanmu. Wa in talabta, dan jika kamu mencari sesuatu binafsika, melalui dirimu, mencarinya itu mencari berdasarkan arah dirinya. Dengan cara apa itu? Mu'tamidan, hale berpegang teguh atau beriktimat, bersandar ala haulika wa quwatika, atas dayamu, wa quwatika, dan kekuatanmu. Harison, dengan cara ambisi, ala qadaiha, untuk mendapatkan akan hudud, juga bisa hudud atau pangkat atau asya,
jahidan dengan berusaha fi talabiha, untuk mencapai, untuk mencarinya, akan hudud. Karena dalika, karena ada apa dalika, orang yang beriktimat kepada dirinya, tidak beriktimat kepada Allah, itu alamatan, menjadi ciri ala admi qadaiha, tiada akan mendapatkan akan asya. Sebagai ciri juga wa khaibatir rajai, dan sebagai kerugian ya daripada harapan fiha, di dalam asya. Wa admi nujahi nihayatiha, dan tiada berhasil di dalam tujuan, puncak tujuan terhadap asya. Wa in qadaita, dan jika kamu diberi fil hissi, di dalam rasa, wukilta, maka akan dibiarkan siapa engkau ilaiha, kepada asya. Fata'ibta, maka menjadi payah siapa engkau, bisa babia, dengan sebab ya, sebab apa? Beriktimat kepada nafsu itu. Walam tu'na, dan tiada akan pernah dibantu siapa engkau ala syu'uniha, atas persoalan-persoalan atau urusan-urusan, akan sesuatu yang beriktimat kepada nafsu. Wa ma'aribiha, dan akan tujuan terhadap sesuatu, itu tidak akan pernah dibantu oleh Allah, dibiarkan. Kalau yang diandalkan itu adalah nafsunya atau dirinya. Wa hadza kulluhu mujarrabun sahihun, wa hadza, dan ini kulluhu, secara keseluruhan daripada beriktimat itu, mujarrabun sahihun, sesuatu yang perlu dicoba. Mujarrabun, yang telah dicoba, sahihun, secara benar, indal ami, menurut kebanyakan orang awam, wal khosi, dan orang-orang khusus, wal khos, dan secara khusus. Wa hadzahil hikmatu, dan adapun hikmah ini, itu tatmimun, menjadi penyempurna, lima qabla, terhadap keterangan qabla sebelumnya. Keterangan sebelumnya yaitu ada di dalam materi, yaitu kata mutiara yang ke berapa itu? Kata mutiara yang ke-25 ya. Ke-25. Wasarhun, dan menjadi penjelas laha, kepada apa? Kata mutiara yang sebelumnya. Wallahu, adapun Allah Ta'ala itu alamu, jauh mengetahui. Summa kammala, kemudian menyempurnakan siapa musannif hadhil mas'alata, terhadap masalah ini, biqaidatin, dengan suatu kaidah kuliatin yang bersifat kuliah, tasduku, yang nyocoki, yang pas, bima, dengan sesuatu qaddama yang telah qaddama yang telah lalu, wa bi ghairi, dan yang lainnya. Faqala, dan kemudian berkata siapa musannif, akhirnya sampai kepada kata mutiara yang ke-27. Artinya begini, saya jelaskan sedikit, bahwa ketika engkau mencari sesuatu, dan kemudian kamu ketika mencari sesuatu itu artinya kamu menginginkan sesuatu gitu. Tapi ketika kamu menginginkan sesuatu itu, kamu beriktimat kepada Allah, kamu serahkan kepada Allah, bersandar kepada Allah, semua urusanmu kamu serahkan kepada Allah, sambil melihat melihat apa itu? Melihat dari takdirnya Allah, apa yang keluar. Maka orang yang model seperti itu, beriktimat model seperti itu loh, maksudnya mencari sesuatu, punya cita-cita untuk menggapai sesuatu, di mana segala sesuatunya itu disandarkan kepada Allah. Wis apa jare Gusti Allah, apa katanya Allah sudah. Maka itu termasuk ciri orang yang sukses pada tujuan akhir daripada perjalanan ibadahnya. Jadi kalau awal itu sudah beriktimat, nggak ngandalkan siapa-siapa, nggak ngandalkan dirinya, nggak mengandalkan orang lain di dalam kesuksesan ini, tapi melulu hanya mengandalkan Allah, apa katanya Allah tok lah. Itu nanti ini sebagai tanda kesuksesan di puncaknya nanti. Sekalipun ternyata secara hissi, secara materi kamu tidak dapatkan, tidak mendapatkan dari cita-citamu secara materi, ya. Atau kamu dapatkan
tidak secara materi, tapi kamu dapatkan secara hissi. Ya, secara masih kamu bisa merasakan kedamaian, ketenangan, atau sebaliknya kamu tidak diberikan sama sekali. Tapi selama inilah keinginanmu itu memasrahkan kepada keinginan Allah, kehendakmu kamu pasrahkan atas kehendak Allah, itu pasti begini nanti akhirnya, pasti akan berubah. Yang namanya hudud itu pangkat, bagian yang kamu miliki itu menjadi hakmu. La tastahi illa ma qadallah. Kamu akhirnya menyerahkan haknya itu kepada keputusan Allah, apa ya katanya Allah. Pasti punya jiwa seperti itu kan kamu. Yang disebut dengan tawakal hakiki, ini namanya tawakal hakiki. Kamu akan dapatkan tawakal hakiki. Jadi qadin qalabat, maka menjadi berubah apa hududuka, pangkatmu, bagianmu menjadi hak la tastahi yang tidak kamu pengen. Kamu punya pangkat, akhirnya kamu punya pangkat begini, luar biasa ini. Pangkat apa itu? Berubah. Kamu yang punya cita-cita menggebu-gebu itu pada akhirnya bahwa cita-cita yang kamu inginkan itu tidak penting akhirnya. Akhirnya kamu diberi sebuah rasa kolbiyah. Ya, rasa kolbiyah rasa kolbiyahnya begini rasa kolbiyahnya, sudah mau dikasih oleh Allah atau tidak nggak penting. Yang penting bahwa saya menunggu keputusan Allah. Jadi nggak penting mau ini saya sukses atau tidak, nggak penting. Yang penting begitu keluar keputusan dari Allah, entah itu sukses dan tidak sukses, itu keluar keputusannya, itu kamu bisa menerima dengan legowo, karena ketidaksuksesan ini memang dikehendaki oleh Allah. Mempunyai rasa, ya, ini yang paling luar biasa. Ini sulit loh, mempunyai rasa, merasakan, mempunyai rasa mengikuti dengan kehendak Allah. Ketika tidak sukses berarti Allah tidak menghendaki kamu rasakan itu. Ini yang hebat, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang kalau bersandarnya itu kepada Allah. Jadi hanya itu yang didapatkan. Ya. Wala tanggur illa ma yabzu, dan tidak akan pernah melihat sebuah kesuksesan itu kecuali ya apa yang keluar dari setiap yang dicita-citakan, yang diinginkan. Kalau itu yang keluar ketidaksuksesan, kegagalan, ya disitulah ya kamu mampu melihat itu, bahwa itu semua berasal dari Allah. Kegagalan itu ternyata dari Allah, kesuksesan juga kamu bisa melihat itu semua bersumber dari Allah. Itu kamu dapati itu. Kalau kita itu mencari sesuatu atau ingin menggapai sesuatu dari cita-cita, kalau semuanya itu kamu beriktimat atau menyandarkan semua kepada Allah dan memasrahkan kepada Allah, ini awal. Maka ketika kamu sampai di puncaknya nanti dalam peribadatannya, ternyata sekalipun kamu gagal satu misal, maka sungguhnya kamu sudah sukses, karena kamu sudah beriktimat sejak awal menyandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Sekalipun di tingkatan usul, di tingkatan nihaya kamu mendapatkan nujah, kesuksesan, tetapi mengawalinya di dalam bidayah awalihi, di dalam awal permulaannya kamu salah meletakkan, tidak merujukkan kepada Allah segala sesuatunya, maka kamu tetap gagal. Sekalipun secara kasat mata itu kamu sukses, memang sulit untuk menerima pola-pola seperti ini, karena belajar menjadi seorang yang bertawakal secara hakiki. Dan sebaliknya, kalau kamu mencari sesuatu, wa in talabta syai'an, kamu mencari sesuatu tapi mengandalkan binafsika kepada dirimu, mengandalkan ala haulika atas dayamu, wa kuwatika, dengan semangat seakan-akan kamu yang akan bisa menggapai kesuksesan itu, ala qadhaiyah, untuk memperoleh terhadap cita-cita, jahidan dengan selalu semangat fitolabiyah, untuk menuntut dan mencarinya. Kalau seperti itu kamu nyandarkan begitu, itu karena dzalika alamatan, itu sebagai tanda. Iktimat seperti itu, iktimat kepada dirinya itu, pada jiwanya, kepada badannya, kepada ilmunya, kepada ibadahnya,
model iktimat seperti itu termasuk ala admi qadaiha, termasuk tidak sukses lah. Wa khaibatir raja, dan menjadi harapan yang merugi. Wa admi nujahi nihayati, dan tiada akan sukses atau berhasil pada endingnya. Sekalipun wa in udita, sekalipun kamu telah diberi siapa? Engkau fil hissi, secara rasa. Walaupun itu kamu keramat satu misal, tapi kalau awal mulanya salah, niatmu tidak merujukkan, tidak mengembalikan kepada Allah, sekalipun kamu sukses, dapat keramat, bisa sakti, ya, itu pada hakikatnya kesuksesan itu yang kamu dapatkan itu sesungguhnya nanti pasti akan fata'abta, maka melelahkan buat engkau. Dan kamu walam tu'na, dan tidak akan pernah kamu akan ditolong ala syu'uniha wa ma'aribiha. Masya Allah. Wa hadza kulluhu mujarab, dan ini semua telah dicoba sahihun kebenarannya. Nah ini enakannya. Wa hadza kulluhu, wa hadza, dan adapun ini kulluhu, semua penjelasan iktimat ini mujarabun telah dicoba sahihun secara benar indal am, baik oleh orang umum wal khos, dan orang-orang yang khusus. Wa hadzal hikmatu, dan adapun hikmah ini tatmimun, menyempurnakan, ya, lana 5 qabla, 5 kepada keterangan qabla sebelumnya. Wa syarhun, dan menjadi penjelasan laha bagi hadil hikmah sebelumnya. Wallahu taala alam. Semoga Allah, adapun Allah taala itu alamu jauh lebih mengetahui. Ini penjelasan di dalam di dalam penjelasan tentang an-nujah, ya, min alamatin nujah. Ya, mudah-mudahan sedikit tambahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa khairan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.